in my budget, I spend a very high percentage for education because I believe that education will bring us out of poverty. Education can bring better life for our people. Free meals for our children is a vital part of our strategy. This is also part of empowering our young to be able to grasp the benefits of education. Itu dengan Raja, ya, dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menterinya kita bicara membahas kerjasama di beberapa bidang. Mereka juga minat membantu kita di beberapa sektor ekonomi tentunya, perikanan, kemudian pendidikan, kesehatan, jadi dan juga pertahanan. Presiden Prabowo Subianto bertemu Raja Charles III di Istana Buckingham, London, Inggris pada Kamis 21 November 2024. Pertemuan Pak Prabowo dengan Raja Charles III itu berlangsung sebelum pertemuan dengan Perdana Menteri Keir Starmer di Downing Street dan Wakil PM Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Pak Prabowo mengungkapkan pertemuannya dengan Raja Charles III membahas berbagai hal, khususnya pelestarian lingkungan dan alam. Mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan bahwa ia memiliki banyak kesamaan dengan putra dari Ratu Elizabeth II soal upaya mengatasi masalah lingkungan. Ketika bertemu dengan Raja Charles III, Pak Prabowo mengatakan sempat mengenang masa-masa ketika mengenyam pendidikan dan tinggal di Inggris. Mantan menantu Presiden kedua Pak Soeharto ini juga mengungkapkan ia mengundang lagi Raja Charles III ke Indonesia. Saat mengunjungi Downing Street 10 London, Inggris, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Keir Starmer membahas peluang memperkuat kerjasama bilateral. Baik pemerintah Inggris maupun Indonesia sepakat meluncurkan kemitraan strategis baru itu pada tahun 2025. Hasil dari lawatannya ke Inggris, Presiden Prabowo membawa oleh-oleh ratusan triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto membawa oleh-oleh investasi sebesar 8,5 miliar rupiah US dollar atau sekitar 135,3 triliun rupiah. Pemimpin perusahaan-perusahaan besar di sini ada 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP. Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah, ya, pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun, prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita, ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya, sangat produktif. Oke. Sesuai target dengan harapan mungkin Pak. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia, ya. Jadi kita, ya, tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih. Mereka sangat menghargai itikat kita. Oke? Agenda selanjutnya Pak? Agenda selanjutnya Pak? Saya kira acara resmi sudah selesai. Oh, masih ada 1-2 pertemuan. Masih ada 1-2 pertemuan di London. Kalau negara selanjutnya Pak ada? Saya akan ke
Emirates Abu Dhabi tanggal 23. 23. Ya. Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23, langsung pulang 24. Saya sudah di Jakarta. Di Indonesia. Ada bahasan Oke. khusus Pak yang nantinya akan dibicarakan Di mana? di Abu Dhabi? Ya, antara dua negara sahabat yang sangat dekat ya pasti banyak yang dibahas. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bang. Mereka berniat investasi di beberapa bidang seperti transisi energi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Barusan saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin perusahaan besar. Di sini ada 19 tokoh. Mereka sudah berkomitmen investasi 8,5 miliar US dollar. Ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita, kata Pak Prabowo di London pada Kamis 21 November waktu setempat. Dengan hasil ini Pak Prabowo sudah mengantongi investasi 18,5 miliar US dollar atau sekitar 294,6 triliun rupiah selama kunjungan ke beberapa negara akhir tahun ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga menghadiri pertemuan dengan Perdana Menteri atau PM Inggris Keir Starmer di kantor PM Inggris Downing Street 10 London pada Kamis 21 November 2024. Pertemuan tersebut dilangsungkan dalam rangka memperingati 75 tahun hubungan bilateral Republik Indonesia-Inggris. Dalam pernyataan bersama yang dirilis kantor Perdana Menteri Inggris, PM Keir Starmer menyampaikan pujiannya pada program makan bergizi gratis yang dijalankan oleh Presiden Prabowo. Kami menyadari pentingnya gizi yang tepat dalam memelihara pikiran anak muda dan mendukung pendidikan mereka. Terkait hal ini, Presiden menguraikan program nasional Indonesia untuk menyediakan makanan bergizi dan sehat bagi anak sekolah dan ibu hamil dengan tujuan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Demikian pernyataan resmi PM Keir Starmer dikutip dari laman resmi kantor Perdana Menteri Inggris. Hunger, we are very optimistic that we can overcome hunger in Indonesia. I plan to overcome food shortage in 3 years. We will be self-sufficient in 4 years. And in 5 years, we are confident we can contribute to the Global Alliance Against Poverty and Hunger. Economic issues cannot be separated from geopolitical